Melihat karir serta kehidupan pribadi aktor ganteng Vino G. Bastian memang hampir sempurna, apalagi mengulik kehidupan rumah tangganya yang jauh dari berita miring. Namun sebagai salah satu aktor terbaik tanah air, memang tak dibungkiri jika ia termasuk salah satu seleb yang kehidupan pribadinya jarang terekspos di publik. Maka tak heran jika banyak hal-hal yang belum diketahui oleh publik. Seperti cerita di akun Instagramnya, jika menelisik ke akun Instagram aktor usia 38 tahun itu, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa dengan followers sebanyak 3,6 juta pengikut, Vino hanya terlihat memfollow satu akun Instagram saja, yang tak lain adalah sang istri Marsha Timothy. Siapa sangka kini pertanyaan itu pun akhirnya terjawab. Vino pun memiliki alasan tersendiri yang baru terkuak baru-baru ini di depan para sahabatnya sesama selebritis. Lantas, apa sebenarnya membuat Vino hanya memfollow akun Marsha Timothy? Gua sebagai teman boleh nggak nanya ini? Lu di Instagram cuman follow bini lu? Oh iya. Cuman follow-nya satu doang. Dan itu semua orang nih jadi banyak cewek-cewek yang ini nih namanya relationship goals, namanya cowok tuh yang nggak di follow cuma mungkin istrinya. iya bang. Tapi diekspor. Sebetulnya sejarah itu nggak kayak gitu. Dulu tuh gue follow biasa. Kan lu pernah follow-followan gue juga. Iya. Satu saat Instagram gue tuh bukan kehack ya. Jadi kayak riset. Riset apa namanya? Riset tiba-tiba followersnya hilang. Jadi nol semua tuh, nol semua. Nah, akhirnya udah gue mulai follow lagi. Terus mulai banyak yang baper, misalnya kayak gini, kok lu follow dia, lu nggak follow gue? Oh. Padahal udah capek juga nyari Maksud satu-satu gue ya. kan nyari satu-satu, terus jadi banyak yang kayak gitu tuh dan Di follow apa enggaknya di sosial media menentukan kehidupan realita. iya, Ini dan ada maksud apa gue sih, kan ada masalah? nggak ada hubungan lu kita nggak saling mutual juga. Lo kalau mau ada itu DM Japri aja, telepon aja. gitu. Itulah pernyataan yang keluar dari mulut Vino langsung di depan Gading Martin, Uus, Andika Pratama, dan juga Boris terkait alasannya hanya memfollow satu akun saja di laman Instagramnya. Tak ada bucin, apalagi ingin dianggap relationships goal. Nyata tanpa rekayasa semua karena bermula dari Instagram yang bermasalah, dan rupanya hal tersebut pun berlanjut jika Vino nyatanya lebih nyaman untuk berkomunikasi di dunia nyata dibanding di dunia maya. Kalau misalnya kayak gue follow, kayak misalnya gue di Twitter gitu, yang gue follow tuh bukan cuman kayak orang public figure atau teman-teman gue, jadi semua fans gue tuh juga gue follow. Nah, Instagram pun dulu kayak begitu. Nah, maksudnya temen aja baper gitu kan, apalagi kayak fans gitu. Maksudnya daripada ntar gue follow yang ini, terus yang ini marah-marah gitu, DM gitu kan, wah Mas Vino sombong banget, si ini di follow, saya nggak di follow gitu. Ya itu kan gue nggak random gitu kan. Cara gue menghargai lo, menghormati lo bukan karena gue follow Instagram gitu. Toh itu Karena kan relationship di dunia nyatanya. Iya, benar. Jadi kalau di dunia maya lo aja, kan banyak ini orang di dunia maya tuh di Instagram atau Twitter akrab banget. Betul. Tapi begitu lo ketemu, Nggak ngobrol ya. Maksud gue mendingan kita balik kan. Lo nggak perlu terlalu yang gimana banget, tapi kalau ketemu ya kayak kita gini gitu loh. Kayak manusia sebenarnya. Manusia gitu, sebenarnya ngobrol. aja. Tak cuma perihal misteri soal satu akun yang diikuti, rupanya masih banyak sejumlah fakta-fakta lain tentang artis asal Jakarta ini yang belum pernah terungkap. Yup, siapa yang mengira? Nyatanya di balik kesuksesan Vino sekarang, ia pun ternyata merasakan bagaimana pahitnya meniti karir dari nol. Dan salah satunya yang tak pernah diketahui publik jika Vino rupanya pernah menjadi artis pendukung sebelum akhirnya menjadi pemeran utama dalam setiap judul filmnya. Gue di callingan nih, callingan 3:30 pagi. Di tag-nya nggak di tag. Karena gue salah jemput. Harusnya jemput pemeran utama. Nah gue masih jadi supporting. Kagak ada syuting hari itu. Tak cuma itu saja, hal lain yang mungkin sampai sekarang jarang diketahui orang pun adalah nama lengkapnya. Sebutan Vino G. Bastian selalu ia singkat di bagian tengahnya. Lantas, tahukah pemirsa insert apa sebenarnya kepanjangan huruf G pada namanya tersebut? Nah, ada nggak yang tahu G-nya siapa? Yang tahu Vino G, Bastian G-nya apa? Masa Gading? Gumilang. Bukan. Galih. Aku harusnya tahu pernah satu pesawat soalnya. Itu harusnya tahu. Lo pernah lihat ini? Iya, dari itu. Ginanjar. Jauh banget itu. Nggak nyambung Vino Ginanjar. Kalau Ginanjar mentor jodoh dia sama Barbie Masa Vino Gregory? Enggak. Nggak ada yang tahu? Enggak. Nggak ada yang tahu? Ini dia jawabannya. Enggak, kuy entertainment. G-nya apa? Ini serius apa enggak nih? Serius. Pasti banyak yang nanya. Giovanni. Giovanni. Lo tau nggak kenapa
disingkat. Kenapa? Bukan karena biar cuan atau apa yang gitu. Jadi gue kalau misalnya dulu ngisi formulir, kan ada kotak-kotak. Kotaknya tuh nggak pernah cukup. Jadi Vino G titik Bastian gitu. Oke, LJK. Giovanni Kebanyakan. Bastian. Oh sama sih, dia bisa Kebanyakan, milih Pak, ini ya. Jadi- Vino Giovanni. Kalau misalnya gue nyikat B-nya kan nggak mungkin sama bapak gue. Iya. Dan untuk fakta yang terakhir adalah selain merintis karir dari nol, mengulik masa lalu seorang Vino Giovanni Bastian saat masih muda dulu, ternyata jauh dari kata mewah ataupun glamour. Yap, rupanya Vino pun sempat tinggal di kos-kosan apa adanya yang terletak di daerah Tangerang Selatan. Lu pernah ngekos nggak sih? Gue kuliah nggak kos. Lu kuliah di Lu aslinya Jakarta. Gue Jakarta. ITB dia. Bukan, IT pak. Sama-sama iya matanya doang. B-nya nggak ada. Jadi gue ambil teknik kimia waktu itu di Jerman Center. Waktu itu karena rumah gue sebenarnya di Jakarta juga, tapi kalau bolak-balik naik mobil, ongkos habis kan. Sementara waktu itu kuliah udah mulai bayar sendiri tuh, kayak gue ngekos. Kosan lu termasuk kosan mewah atau lu masih ngerasain nih kasur-kasur model Oh kayak begini yang nggak ada AC-nya. Oh, dia Beda. cuma bilang doang. Kayak gini. Lu udah main film belum? Udah main film. Udah main film. Kos juga Udah main film, ngekos. Di daerah mana? Serpong. Kosan gue tuh kan waktu di daerah Serpong itu kan agak spooky gitu ya. Jadi masih daerah perumahan Puspitek tuh Belum terlalu belum rame terlalu itu. rame. Oh, iya, Belum terlalu rame. Jadi masih banyak hutan, masih banyak apa gitu. Nah, gue ngekos di situ. Gue kenapa ngumpulin teman-teman gitu? Karena kalau misalnya nitip makanan atau apaan, tuh biasanya gue beli makanan, datang bawa jadi lebih rame gitu. Dan jalan ke jalan rayanya tuh agak jauh. Oh jadi nggak begitu, jadi kayak ada masuk ke gang gitu lagi? Bukan masuk ke gang, jadi kayak komplek tapi yang sepi. Klaster setengah jadi ya. Iya. daerah dulu. Kayak perumahan rakyat zaman dulu. Dulu masuk kos tahun berapa itu teh kalau boleh tahu? Banget. Tahun berapa itu? Tahun 2000-an. Wah tuh, dia masih sepi. Maksudnya sekarang belum ada GoFood segala macam, jadi kalau jadi Belum. cari Dan makan kalau susah ya? rame-rame, ketika digerbek sama senior, enak, kenanya rame-rame. Ya, bila membahas Vino memang acap kali teringat dengan sosok Herjunot Ali. Kedua aktor ini memang selalu dikaitkan satu sama lain. Sebuah film berjudul Realita Cinta dan Rock and Roll membuat kedua nama ini seakan memiliki ikatan yang begitu dekat. Namun siapa yang mengira dalam kehidupan sehari-hari, rupanya Junot dan Vino pun tak memiliki ikatan yang akrab. Terlalu bisa ngomongin orang lain. Jadi ngomongin lebih ke diri saya sendiri aja. Pikiran kalau misalkan lagi ada kerjaan aja sih ya, gitu. Saya lebih sering main sama teman sesama musisi kayak Winky. Terus kemarin juga lebih sering curhat sama Winky gitu, Daniel Mananta gitu segala macam. Meskipun begitu, untuk masalah karir sendiri Herjunot Ali pun mengungkapkan untuk saling support. Bahkan tadi tampik bila seringkali untuk sharing terkait pekerjaan bersama Vino. Lama nggak ketemu, tapi sekalinya ketemu kita seperti teman layaknya. Layaknya karib. Vino itu waktu pertama kali main gitu. Cuman memang karena orang ngelihat filmnya begitu ikonik, terus udah kayak gitu sepertinya layaknya kita seorang sahabat. Mungkin orang selain dikit-dikit Vino, Junot, Vino gitu loh. Jadi kayak begitu aja gitu. Tapi sampai sejauh ini kalau kita saling support aja di perfilman masing-masing, dia dengan karirnya dia, saya dengan karir saya.